kelas 12 MIPA 2 Kota Batu. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian praktek mata pelajaran biologi tentang penerapan bioteknologi konvensional yang salah satu contohnya adalah fermentasi pada proses pembuatan donat. Pada video kali ini bukan hanya memuat tentang cara atau proses pembuatan donat beserta alat dan bahannya, akan tetapi juga memuat tentang latar belakang, tujuan dan manfaat penelitian, rumusan masalah, hipotesis, teori yang mendasar, alat dan bahan, langkah kerja, hasil beserta analisisnya, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Berikut videonya akan ditayangkan seperti ini. Latar belakang. Biologi merupakan ilmu yang berdekatan dengan kehidupan sehari-hari. Salah satu pokok pembahasan dalam ilmu biologi adalah bioteknologi. Bioteknologi dibedakan menjadi dua, yaitu modern dan konvensional. Contoh dari bioteknologi konvensional adalah fermentasi. Penerapan bioteknologi konvensional yaitu pembuatan donat dengan melibatkan suatu organisme patogen seperti mikroorganisme. Rumusan masalah. Bagaimana konsep dari bioteknologi? Apa saja penerapan bioteknologi dalam kehidupan sehari-hari? Bagaimana proses pembuatan donat dalam penerapan bioteknologi konvensional? Tujuan penelitian untuk membuktikan konsep bioteknologi, untuk mengetahui contoh penerapan bioteknologi dalam kehidupan sehari-hari, untuk membuktikan bioteknologi melalui pembuatan donat. Manfaat penelitian: mengetahui konsep bioteknologi, mengetahui penerapan bioteknologi, mengetahui salah satu contoh bioteknologi konvensional yaitu fermentasi pada proses pembuatan donat. Hipotesis: adonan donat yang dibiarkan selama beberapa menit akan mengembang. Pengembangan terjadi karena ragi menghasilkan gas karbon dioksida selama fermentasi. Gas ini kemudian terperangkap dalam jaringan gluten yang menyebabkan donat bisa mengembang. Tinjauan pustaka. Bioteknologi berasal dari istilah bioteknos dan logos, yang artinya ilmu-ilmu yang menerapkan prinsip biologi. Bioteknologi dibedakan menjadi dua, bioteknologi konvensional dan modern. Bioteknologi konvensional merupakan bioteknologi yang memanfaatkan mikroorganisme untuk memproduksi alkohol, asam asetat, gula, atau bahan makanan seperti tempe, tape, oncom, dan kecap. Fermentasi merupakan proses pengubahan bahan organik menjadi bentuk lain dengan bantuan mikroorganisme. Contohnya, oncom, roti, brem, keju, dan yogurt. Proses fermentasi pada pembuatan donat dibantu dengan yeast atau hamir, yaitu sejenis jamur yang mengakibatkan adonan tepung akan mengembang serta menghasilkan gas karbon dioksida dan alkohol. Sekarang kita sebutkan alat-alatnya. Yang pertama, ini ada wajan nanti untuk penggorengan beserta ini perlengkapannya, ada setil, ada serok. Terus ada lagi ini teflon nanti buat melelehin menteganya. Habis itu ada sendok buat ngambil gula. Terus ada baskom sama centongnya buat ngaduk adonannya nanti. Sekarang kita sebutkan bahan-bahan untuk pembuatan kue donat. Yang pertama itu bahan utamanya, yaitu tepung terigu. Karena saya mau membuat donatnya 1 kilo, jadi menggunakan tepung terigu ini 1 kilo. Nah, untuk yang kedua, yakni gula pasir. Nah, setiap pembuatan donat 1 kilo bisa memasukkan 1/4 gula pasir atau bisa dikurang atau ditambah sesuai selera. Nah, selanjutnya, yakni telur. Nah, pembuatan 1 kilo menggunakan 4 butir telur. Sama ini mentega, yaitu menggunakan 1/4 mentega. Lalu yang paling penting yakni ini namanya sos instan. Nah, ini adalah ragi kering untuk membuat roti. Jadi ini bahan utama yang nanti bisa mengembangkan kuenya. Dan itu bahannya. Untuk langkah yang pertama, kita harus melelehkan menteganya dulu, lalu diaduk-aduk sampai meleleh semua. Nah, kalau sudah leleh seperti ini, kita matikan kompornya, lalu diamkan beberapa menit sampai dingin. Untuk langkah yang kedua, kita harus air ditaruh dalam setengah gelas. Ini air yang mentah ya. Terus dikasih ini ragi buat roti atau mereknya ini soft instan. Nah, di sini cuma dikasih setengah aja. Lalu kita aduk-aduk sampai larut.
Masukkan semua bahan yaitu tepung terigu dan telur, ragi roti yang sudah dilarutkan, gula pasir, mentega. Campurkan air secukupnya, lalu aduk hingga merata. Tunggu selama 30 menit. Inilah adonan roti yang sudah mengembang. Taburkan tepung terigu agar nanti adonan tidak menempel. Dan inilah adonan donat yang sudah dibentuk dan siap untuk digoreng. Adonan siap digoreng dengan api yang kecil, tunggu sampai matang. Setelah itu, haluskan gula pasir untuk toppingnya nanti. Lalu tuang gula pasir pada baskom dan campurkan donat ke dalam gula pasir yang sudah dihaluskan nanti agar tampilannya lebih cantik. Dan inilah donat salju siap untuk dihidangkan. Hasil penelitian, adonan donat yang didiamkan selama 30 menit bisa mengembang karena pengaruh dari yeast atau ragi roti. Analisis penelitian, donat adalah makanan yang terbuat dari tepung terigu, air, dan ragi yang pembuatannya melalui tahap pengulenan, fermentasi, dan penggorengan. Fungsi ragi dalam pembuatan donat adalah untuk proses aerasi adonan dengan mengubah gula menjadi gas karbon dioksida sehingga mematangkan dan mengembangkan adonan. Kondisi dari gluten ini memungkinkan untuk mengembangkan gas secara merata dan menahannya membentuk cita rasa akibat terjadinya proses fermentasi. Proses pengembangan adonan terjadi ketika oksigen masuk ke dalam adonan pada saat pengulenan akan dimanfaatkan untuk tumbuh oleh kamir atau yeast. Akibatnya akan terjadi kondisi anaerob dan terjadi proses fermentasi. Gas karbon dioksida yang dihasilkan selama proses fermentasi akan terperangkap di dalam lapisan film gluten yang impermeable. Gas akan mendesak lapisan yang elastis yang selanjutnya menyebabkan pengembangan atau penambahan volume adonan. Kesimpulan, berdasarkan dari hasil penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa donat adalah produk makanan yang merupakan penerapan bioteknologi yang terbuat dari fermentasi tepung terigu dengan ragi atau bahan pengembang lainnya. Nah, setelah kita tadi membuat kue donat dengan berbagai langkah, terus hasilnya udah selesai. Dan ini hasilnya. Nah, hasilnya aku beri nama donat salju. Karena apa? Karena untuk toppingnya, aku tidak menggunakan mesis ataupun coklat seperti yang donat biasanya. Ini menggunakan gula yang udah dihaluskan. Ini. Itulah penelitian dari saya tentang penerapan bioteknologi konvensional dalam pembuatan donat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.